Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani dengan NIM 22801001. Saya merupakan dari kelas A22 angkatan tahun 2022 jurusan Agama Islam. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul e-learning. Yang pertama adalah pengertian dari e-learning. E-learning adalah suatu proses belajar dan juga mengajar yang dilakukan dalam jaringan online, yang dimana pada pembelajaran ini memanfaatkan media elektronik. Yang kedua yaitu karakteristik e-learning. Karakteristik yang pertama adalah ketika kita merujuk pada bahasa secara harfiah atau segi epistemologi, e-learning sendiri yang berarti pembelajaran secara online atau elektronik, maka dapat dikatakan karakteristik e-learning memanfaatkan media digital dan juga jasa elektronik. Karakteristik yang kedua yaitu dilihat dari materi pembelajarannya. Materi pembelajaran pada e-learning biasanya berupa materi belajar dalam bentuk digital yang bersifat mandiri, lalu materi belajar tersebut disimpan dalam bentuk sistem komputasi. Karakteristik yang ketiga yaitu memungkinkan untuk membuat kurikulum, memanfaatkan jadwal pembelajaran, juga membuat sistem administrasi pendidikan yang dapat diakses setiap saat melalui jaringan komputer. Adapun jenis-jenis e-learning, yang pertama yaitu pembelajaran sinkron atau synchronous e-learning, yakni pendidikan dan peserta didik melakukan aktivitas mengajar dan belajar pada waktu yang sama. Contohnya yaitu melalui percakapan online, video konferensi, atau video real time. Jenis yang kedua adalah pembelajaran asinkron atau asynchronous e-learning, yang mana pendidik dan peserta didik melakukan aktivitas mengajar dan belajar pada waktu yang berbeda, misalnya yaitu dengan menyediakan atau mengirim materi pembelajaran, aktivitas dalam bentuk blog, forum, atau wiki melalui file sharing email atau situs tertentu. Adapun manfaat e-learning, manfaat yang pertama adalah menghemat biaya. E-learning memungkinkan seseorang pembelajar untuk dilakukan dimanapun dan kapanpun, maka itu pembelajaran melalui e-learning dinilai sangat efisien dalam segi biaya. Yang kedua adalah waktu belajar fleksibel dan dapat diatur sendiri. Pada dasarnya, e-learning memungkinkan kegiatan belajar untuk dilakukan secara tepat waktu layaknya belajar secara konvensional. Oleh sebab itu, menjadi salah satu solusi bagi para peserta didik yang kerap kali menghadapi kesulitan dalam menentukan waktu belajar yang paling tepat dan untuk mereka. Adapun yang ketiga adalah meningkatkan interaktivitas antara pendidik dan peserta didik pada proses pembelajaran. Apabila e-learning diciptakan secara tepat dan cermat, e-learning dapat meningkatkan interaktivitas antara tenaga pendidik dengan peserta didik. Yang keempat, jangkauan lebih luas. Fleksibilitas e-learning dalam segi waktu dan tempat memungkinkan untuk menjangkau lebih banyak atau lebih luas peserta didik. Yang kelima yaitu penyimpanan dan penyempurnaan materi pembelajaran menjadi lebih mudah. Fitur-fitur yang tersedia dalam media digital dan perangkat lunak elektronik yang digunakan sebagai sarana e-learning memungkinkan pendidik dan para peserta didik untuk dapat menyimpan, mengubah, atau menyempurnakan materi pembelajaran secara mudah dan cepat. Yang keenam adalah menambah jaringan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, jangkauan e-learning sangat luas sehingga memungkinkan mereka yang menggunakan untuk dapat menemui banyak orang dari berbagai daerah, bahkan berbagai negara pun.